Malang. Saya di sini juga mengajak Wakil Rektor 4, Ibu Dr. Haja Istirohah Pujiwati. Ini membidangi bidang kelembagaan, teknologi informasi, dan publikasi. Ada Pak Muhammad Amin, MSA, di bagian publikasi. Kemudian ada mantan pacar saya, sebelah kanan saya persis, ini Bu Hajah Rosana MPDI, di mana dia adalah orang Pagarangan asli, Tanjung Ori. Jadi ternyata kepincut orang Bawean juga. Dulunya 2023 atau 2024 saya lupa. Yang jelas bahwa sekarang sudah punya 3 anak dan sudah besar-besar, punya cucu 1, tapi masih merasa muda ya, masih merasa muda. Kami bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selama di Bawean sudah 3 hari, ya sudah 3 hari ya. 3 hari tidak tumak ninah di hotel. Di hotel kami cukup sekitar ya 6-7 jam di hotel. Tadi malam sampai jam 10 lebih juga dari desa Komalasa atau Komala Baru. Kemarin lusa dari pondok pesantren Khairul Ummah. Jadi mulai pagi juga sudah berkeliling sampai saat ini sudah 3 tempat. Ini karena bagian dari cinta kami terhadap Pulau Bawean. Sekali datang langsung beberapa kegiatan yang kita lakukan, dan saya tidak berpikir sampai di pondok pesantren yang menurut saya unik ya. Keunik ini, uniknya seperti apa saya tidak tahu, karena saya melihat dari bangunan ini kalau di Jawa itu gazebo ini ya, yang cukup banyak. Bisa jadi nanti akan dipoles demikian rupa. Ada miniatur rumah Bawean sekitar tahun 1883. Ini rumah Bawean ini dulu yang ada di sini, dan sekarang miniaturnya ada di sini. Ini konon tadi beliau bilangnya searching dari Jepang, dari Belanda, kemudian dibuat seperti ini. Dalam Islam sudah diberikan satu sinyalemen tentang multikultural. Surat yang saya baca tadi ada kalimat, jadi su'uban wa qabaila lita'aruf. Manusia memang diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar supaya saling ta'aruf, saling mengenal satu sama lain. Ini artinya bahwa kehidupan manusia itu kebinekaan itu sebuah keniscayaan, tidak bisa dihindari. Dan bahkan negara kita menggunakan dasar Pancasila dan kemudian juga berbhinneka tunggal ika. Kalau pesantren ini diarahkan ke sana, maka bisa jadi pesantren ini akan pertama di Indonesia menjadi pesantren multikultural. Tetapi desainnya seperti apa? Ini yang memang masih butuh satu pemikiran mendalam dari pengasuh pesantren, yang walaupun toh kita ini sesama bangsa Indonesia, ini saya tidak tahu santrinya ini masih dari Bawean saja atau sudah di luar Bawean, sudah masuk sini. Masih Bawean saja. Tetapi yang harus dipahami bahwa para santri itu memiliki latar belakang ekonomi yang berbeda, memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda,
memiliki kultur yang berbeda, dan memiliki cara proses pendidikan yang berbeda pula. Maka ini sudah bisa dikategorikan sebagai multikultural. Jadi multikultural itu adalah berbeda suku, berbeda daerah, berbeda adat istiadat, ya, berbeda dari sisi pendidikannya, bahkan berbeda agama. Kalau kita mengenal dalam konsep pluralisme, itu adalah terkait dengan perbedaan agama. Tapi ketika kita berbicara tentang multikultural, itu lebih general, lebih umum, terkait dengan kita melihat keragaman yang ada, termasuk berbeda agama di dalamnya dari sisi multikultural. Maka perbedaan agama itu bagian dari multikultur. Tetapi di sini agamanya kan satu, ya, Islam. Cuma itu tadi saya katakan, budayanya bisa jadi berbeda, latar belakang kehidupannya bisa jadi berbeda, secara ekonomi berbeda, tata asuhnya juga berbeda, lalu bergabung di sini menjadi satu kesatuan. Tetapi ini masih dalam konteks yang masih belum kita kategorikan sebagai multikultural yang bisa kemudian kita bedakan secara tegas. Karena kalau sudah nanti misalnya saja dari Pulau Jawa ada, dari Kalimantan ada, Sulawesi ada, dan sebagainya, muncul di sini miniatur-miniatur budaya-budaya yang ada di daerah itu. Bahkan adat istiadat, seni, dan lain sebagainya nanti akan bercampur di sini, yang kemudian menjadi satu kesatuan, di mana budaya mereka melebur menjadi satu kesatuan sehingga memunculkan budaya baru. Itu dengan konsepnya konsep melting pot. Jadi dia melebur satu budaya dari berbagai macam budaya-budaya yang ada itu menjadi satu kesatuan. Jadi ini sangat mungkin bisa kita kembangkan. Oleh karenanya, Ibu dan Bapak sekalian, kalaupun misalnya pesantren ini mau menarik dari sisi miniatur-miniatur tadi itu, paling tidak baru kita mempersiapkan daya magnet. Tetapi daya magnet yang sekiranya proses pembelajarannya di sini juga harus entertain. Yang membedakan dengan pesantren yang lain mungkin akan beda dengan Mambaul Falah. Di sini punya keunikan sendiri. Bahkan santrinya nanti akan dibangunkan miniatur-miniatur sesuai dengan adat di daerahnya masing-masing. Tetapi ketika melebur menjadi satu kesatuan, menjadi pesantren apa tadi yang lebih mudah, penawar. Namanya kok sulit sekali tuh ya. Apa karena mulut saya yang tidak terbiasa dengan itu? Ya kalau masuknya sulit itu masih bisa dicari. Penaber, yaitu bahasa Bawean ya, penaber. Ya memang tagline itu atau nama itu sebetulnya akan lebih mudah ya untuk dikenang sama orang, dikenal sama orang, bahkan dihafal sama orang. Itu lebih strategis. Tetapi bahasa penaber ini adalah bahasa Bawean yang itu merupakan ciri khas Bawean. Ini juga bagian dari multikultur yang dikembangkan di sini. Tidak apa-apa. Tapi menurut saya bangunan-bangunannya nanti harus dibedakan dengan bangunan-bangunan yang ada di pondok pesantren yang lain. Apakah cungkupnya misalnya saja? Apakah nanti cungkupnya atas itu model Jawa seperti apa, model sini seperti apa, model Kalimantan seperti apa, ya, model Sulawesi seperti apa, model Lombok seperti apa? Itu nanti akan muncul di sini. Tapi proses pembelajarannya sama. Tetapi nanti ada event tertentu
Ya. Jadi nanti kalau pada saat ada event tertentu itu menampilkan kesenian dari masing-masing daerah. Ini yang menciptakan keunikan di sini. Keunikan. Jadi orang ya kalau sudah masuk ke sini itu menganggap unik baru dilihat dari sisi fisik nanti. Yang kedua, setelah fisik, satu kegiatan yang bisa dilakukan secara bersama-sama. Kutubut turas yang dikaji misalnya saja sama dulu. Tapi dalam 1 bulan sekali ada event, di mana event itu adalah pertunjukan kesenian dari masing-masing daerah tadi. Ini akan menjadi menarik dan sekaligus lahan yang begitu luas ini nanti akan menjadi bagian dari pengembangan keterampilan mereka. Dalam bidang apa? Dalam bidang entrepreneur. Carilah satu model pesantren yang memang membedakan dengan pesantren yang ada di Babean ini. Ngomongnya mudah ya, tapi implementasinya yang memang nanti perlu dipikirkan secara matang. Yang penting Jerbasuki Mobil ada biaya. Nah ini setapak demi setapak. Bukan berarti tradisi tidak bisa dirubah bisa. Ini pengalaman kami di dalam mengubah Universitas Islam Malang. Yang asalnya statis menjadi dinamis. Yang asalnya tidak progresif menjadi progresif. Karena kita niatnya adalah niat ikhlas. Kalau sudah niat ikhlas, insya Allah totalitas. Kuncinya di satu, ikhlas, jujur, rukun. Jadi nanti. Kalau nggak rukun, nggak akan jadi. Karena konflik terus menerus. Tapi kalau di sini pengasuhnya hanya satu, dengan asatid wa asatidahnya yang cukup, tapi kendalinya adalah dari satu pengasuh itu. Insya Allah bisa. Maka dari itu Rasulullah Muhammad SAW pernah diprotes oleh kafilah-kafilah yang pada saat Rasulullah meletakkan Hajar Aswad. Kenapa Rasulullah meletakkan sendiri ke situ? Hajar Aswad di Ka'bah itu. Ini ada kafilah-kafilah yang beragam dan ingin semuanya berpartisipasi. Kemudian Hajar Aswad itu diangkat kembali oleh Rasulullah. Kemudian surban Rasulullah dibentangkan dan kemudian dijinjing bersama dengan seluruh kafilah menuju ke tempat di mana Hajar Aswad itu harus diletakkan. Bukanlah ini menjadi satu model pendidikan yang multikultural dengan latar belakang yang berbeda-beda itu dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah mendengar terhadap jeritan orang, Rasulullah mendengar terhadap protes orang. Tidak lagi kemudian manusia seperti Rasulullah kemudian karena saya maksum, karena saya adalah Rasul, karena saya adalah Nabi, saya akan melakukan segala apa yang bisa saya lakukan. Tidak begitu Rasulullah. Tapi Rasulullah justru mendengarkan dari aspirasi dari bawah. Kenapa Rasulullah meletakkan sendiri sedangkan ini ada sekian kafilah yang ingin meletakkan Hajar Aswad di dalam atau di Ka'bah. Inklusif Rasulullah, sikap inklusif, bukan sikap eksklusif. Multikulturalisme itu adalah inklusif, bukan eksklusif. Maka dalam Islam kita jelaskan lakum dinukum waliyadin. Konsep itu sudah memberikan satu gambaran multi atau pluralisme. Itu adalah bagian dari multikultural di situ. Cuma multikultural, jangan kemudian kita ini prinsipnya prinsip eksklusif yang kemudian mempertaruhkan persoalan keyakinan. Itu yang tidak boleh. Persoalan keyakinan tetap lakum dinukum waliyadin, tetapi dalam konsep muamalah maka kita bisa mengembangkan sikap multikulturalisme itu. Maka di dalam ajaran kita mengenal, misalnya di dalam surat Al-Qasas ayat 26 di sana ditegaskan, inna khaira man istajartal qawiyul amin.
Al-amin di situ adalah orang-orang yang memiliki integritas tinggi. Integritasnya apa? Orang yang memiliki sikap-sikap tawasud. Dia punya sikap moderasi. Tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Dia selalu di tengah-tengah. Dia tasamuh, dia sangat toleran terhadap perbedaan sekalipun. Maka perbedaan di tengah-tengah masyarakat, bahkan di dalam pesantren yang dengan berbagai macam miniatur-miniatur yang ada, itu adalah sebuah kekayaan pesantren dan kekayaan bangsa yang itu bisa dirintis melalui pesantren ini. Saya lupa terus. Di situ distingsi lah, itu keunikan sih. Kemudian nanti saya datang ke sini lagi ya, sudah ada miniatur-miniaturnya. Insya Allah, nggak tahu datang lagi kapan saya ke sini. Sikap tawazun, sikap harmoni, sikap ta'adul, sikap yang proporsional, itu menjadi penting. Dan itu sekali lagi keunikan yang ada di sebuah daerah, keunikan yang ada di bangsa kita ini adalah menjadi kekayaan bangsa dan daerah itu sendiri. Kalau nggak unik, itu nggak ada seninya. Tetapi kalau tidak mampu mengelola dengan baik keunikan, maka itu akan menjadi malapetaka. Maka disinilah dibutuhkan sebuah kearifan yang disebut dengan integritas yang tinggi, integritas moral yang tinggi. Di antaranya adalah sikap tawasud, sikap tawazun, sikap tasamuh, dan ta'adul. Itu yang selalu perlu dikembangkan. Tadi sudah saya singgung bahwa Yai Mustafa misalnya memiliki lahan yang begitu luas di sini. Santri sudah saatnya sekarang ini harus dikembangkan dengan model-model pengembangan keterampilan terkait dengan revolusi industri 4.0. Kalau pesantren sudah mulai mengarah di samping kajian kutubut turos yang itu bisa diakses melalui teknologi informasi, bahkan moderasi beragama sekarang sudah menggunakan aplikasi-aplikasi. Insya Allah pesantren itu nanti akan menjadi leader kalau dia sudah familiar terhadap aplikasi-aplikasi yang disiapkan. Keunikan-keunikan ini selalu harus dimunculkan di dalam pesantren, sehingga semakin unik pesantren itu Kiai, insya Allah semakin banyak diminati oleh masyarakat. Dia bukan sekedar menjanjikan pemahaman terhadap kutubut turos, tetapi dia juga sangat ada semacam umpan-umpan terkait dengan kemampuan dalam bidang teknologi informasi. Maka sekarang ini siapapun yang bisa menguasai terhadap teknologi informasi serta media massa, dialah pemenang di sebuah daerah itu. Ibu dan Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah mungkin gagasan singkat saya Kiai terkait dengan konsep multikultural. Saya sederhana aja karena saya melihat situasi dan kondisi yang ada di sini. Tetapi saya paham bahwa di sini adalah antum a'lamu bi umuri dunyakum. Yai Mustafa lebih paham terhadap kondisi yang ada di sini daripada saya yang memberikan berbagai macam masukan itu. Cuma saya memberikan masukan, semakin unik pesantren, insya Allah semakin diminati oleh masyarakat. Semakin bisa menciptakan magnet-magnet, dan magnet-magnetnya itu adalah magnet-magnet multikultural. Saya yakin disitulah mendapatkan sebuah momentumnya untuk meraih satu simpatik daripada masyarakat. Tapi jangan sampai dilepaskan santri dari konsep-konsep pendidikan moderasi beragama. Jangan sampai kemudian mereka dilepaskan dari konsep-konsep harmoni, konsep tasamuh, konsep ta'adul, karena negara kita membutuhkan konsep-konsep yang harmoni dan moderasi. Semakin ekstrim, momentum untuk mendapatkan minat dari masyarakat akan semakin sempit, karena negara kita adalah negara yang berbineka tunggal ika. Demikian, wal afu minkum, wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.